Speak up, talk everything. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Speak Up dan hari ini kita kedatangan satu narasumber yang luar biasa. Beliau ini sudah cukup lama terlibat dalam dunia musik director, komposer, bahkan juga membuat satu lagu rohani yang cukup terkenal yang hari ini juga banyak sekali dinyanyikan di gereja-gereja, di cover yang salah satunya berjudul Buluh yang Terkulai. Ya, kita langsung aja ya. Shalom, Ko Indra. Halo. Shalom. Gimana nih? Mungkin bisa perkenalan ya? Ya. Latar belakang siapa, nama, status dan lain-lain. Mungkin berapa lama Ko Indra ini sudah di dunia MD, komposer itu dari tahun berapa itu? Ya, halo semuanya, nama saya Hendro Suseno. Saya tergabung dalam satu grup band yang bernama Worship Generation. Status sudah berkeluarga dengan anak 3, istri tetap satu, cuman satu, the only one. Tetap satu ya? Tetap satu. Selamanya satu. Seperti tetap cinta Yesus, harus tetap satu gitu. Kalau the MD, jadi sebenarnya MD itu baru-baru ini ya, istilah MD itu karena kita sekarang gereja-gereja ini mulai beranjak, kita mulai pakai namanya personal monitor. Jadi kita nggak pakai speaker lagi, jadi di panggung itu sudah silent. Makanya perlu ada yang namanya music director, itu artinya memimpin untuk satu tim, karena mereka semua kan menggunakan mic, jadi mereka semua kan pakai headset gitu. Jadi kita cuman hanya memonitor lewat mic gitu. Tujuannya sih cuma satu, supaya pertama lebih bisa terorganize, karena kita ngomongnya lebih detail kan. Setiap kita bisa langsung ngomong lewat mic ke semua. Kalau dulu kan panggungnya jauh-jauh tuh, stop, dua, tandanya apa ya? Nggak kelihatan gini, aduh gimana? Nggak enak. Jadi nah sekarang dengan adanya namanya MD ini, dengan gereja yang support, itu bisa lebih mempermudah sih. Intinya organize di stage gitu aja. Gitu. Tapi pertama kali masuk di dunia musik itu, Ko Indra ini terlibat di bidang apa berarti? Saya kalau mengenal dunia musik sebenarnya sudah dari kecil ya. Jadi memang dari kecil papa saya udah mengkondisikan saya untuk bermain musik gitu loh. Sampai akhirnya saya di SMP, dan saya sudah pelayanan dari SMP. Nah, saya ikut tergabung di Persekutuan Doa di SMP. SMA lanjut, dan akhirnya kita merintis salah satu youth di satu gereja, dan itu mulai pelan-pelan kita naik gitu. Gitu. Itu kurang lebih berarti tahun berapa ya kalau Indra SMP? Saya lulus tahun 98. SMA, lulus SMA tahun 98. Kita ketemu tuh 98 ya? Tahun 98 ini teman kuliah saya. Teman kuliah ya? Ya, itu tahun masuk kuliah. Jadi sejak tahun 98 itu. Jadi tapi sebelumnya itu sudah kita malah justru waktu SMA itu kita mulai unik-unik ya, karena SMA itu bertemu dengan anak-anak yang teman-teman yang unik. Kita dulu punya grup juga waktu di namanya Petruk Band. Petruk itu sebenarnya tingkatan dari Petra 5, Petruk. Karena kita ikut lomba di waktu itu di Universitas Petra gitu ya. Jadi ini anak-anak SMA, kita mewakili membawa nama sekolah nih gitu. Dan ya itu menang, kita jadi juara 1 waktu itu. Gitu. Jadi dari situ kita beranjak dari band itu akhirnya merintis yang tadi saya bilang youth itu. Jadi ya asik-asiknya justru di situ kita bikin lagu malah di awal-awalnya gitu. Jadi dengan anak-anak itu lagu pertama kita itu ini belum dalam grup saya yang sekarang Worship Generation ya. Jadi ada lagu itu yang biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit akan berkoyak, itu lagu pertama kali itu. Gitu. Itu berarti Indra ciptakan bareng sama teman-teman lu waktu? Iya, dengan minimalis alat ya, kita main gitar, drumnya pakai gelas sama nendang lemari, ding gitu. Itu justru sensasinya ya? Sensasinya di situ. Tapi kok bisa kepikiran sampai mau bikin lagu gitu? Ya itu kasih karunia ya. Jadi dari kecil itu I don't know, somehow gitu saya suka gini. Dulu saya nggak punya alat. Jadi memang orang tua saya itu support saya, tapi alat bukan yang berkelebihan. Jadi saya cuman punya organ waktu itu. Tapi kan organ kan
jarang ya. Organ karena tombol 3 kan susah ya. Jadi saya akhirnya punya keyboard minimalis biasa banget dan kurang support. Nah, kadang-kadang saya ke rumah teman saya atau sometimes itu papa saya ajak ke rumah temennya papa saya yang punya piano. Nah, nggak tahu. Jadi, satu hal yang papa saya selalu dari kecil itu selalu train saya, itu sebenarnya salah satu latihan yang sangat amat penting, yaitu latihan hearing. Jadi papa kalau sudah mau, jadi tiap kali papa itu selalu setelkan lagu, tapi lagunya waktu itu lagu Cina ya, jadi lagu Mandarin zaman itu ya, zaman bahula itu ya, era-era Niwen Woa ini ya. Jadi papa nyanyi, saya harus dengerin persis ikutin. Ayo, papa nyanyi, kamu main. Nah itu secara langsung waktu itu saya jengkel banget, aduh ini lagi. Dan itu di-train terus gitu loh. Nah waktu itu saya nggak sadari, ternyata itu yang waktu saya sekarang ngajar sebagai guru, dan ternyata melatih hearing itu sangat amat penting. Sangat basic, itu salah satu basic. Di satu sisi memang secara skill ya, skill penting, artinya teori ya, teori penting. Tapi ternyata banyak ada orang-orang yang belajar musik secara otodidak, itu sangat amat butuh hearing. Dan mereka bisa, oh ini kesini, oh ini chordnya. Malah ada yang perfect pitch, dia tahu, oh ini notnya main di mana, ini main di mana. Itu sangat amat membantu, sangat detail. Nah, di situ itu, nah kenapa waktu itu saya bisa bikin lagu? Nah, saya nggak tahu gimana. Saya tuh suka kalau main itu saya diem. Kadang-kadang itu di satu ruangan yang di rumah teman saya itu kosong. Jadi saya mainkan dengan piano sama satu namanya pad gitu. Itu kayak ada satu, saya bisa kayak merasa atmosfer gitu loh waktu saya main gitu. Dan saya bisa bikin kayak kunci-kunci, waktu dengan kemampuan saya yang terbatas, saya bisa kok ini masuk ini enak ya, ini masuk ini enak ini. Nah, waktu itu karena belum ada zaman sekarang kita bisa record ya di HP. Jadi saya catat dengan ala kadarnya gitu, do mi re mi tanpa ada basic teori sama sekali. Nah, akhirnya dari situ mulailah suka catat-catat. Saya dulu punya buku akuntansi yang yang model kotak itu isinya semua catatan lagu-lagu. Sepenggal sama notnya do termasuk satunya Hidup Berharga itu. Itulah basic lah. Kira-kira dari Ko Hendro sudah berapa lagu yang pernah diciptakan Ko? Sebenarnya kalau mau dihitung lumayan banyak ya, karena kalau yang saya mungkin ya ada sekitar 10 ya. Cuman yang puji Tuhan yang muncul itu misalnya Hidup Berharga, Aku Mau Cinta Yesus, kemudian Ku Perlu Yesus gitu loh. Ada Tertawa juga itu sempat juga. Ya beberapa lagu. Tapi kalau yang kita belum push, sebenarnya ada banyak juga. Gitu. Yang paling favorit kira-kira yang mana Ko? Sebenarnya yang paling berkesan lagunya mungkin ada satu cerita kisah behind jadi the scene semua lagu itu ada kisahnya sebenarnya ya. Jadi tapi macam-macam kisahnya. Ada yang dapat di awal, ada yang dapat di akhir. Jadi kayak Aku Mau Cinta Yesus itu kan tentang ada kata-kata yang meskipun badai silih berganti. Nah, itu sempat jadi sorotan karena banyak orang, badai sudah satu, silih berganti. Nah, bolak-balik. Apa benar yang menciptakan lagu ini bisa kayak gitu menghadapi kayak gitu, ya kan? Nah, tapi itu tidak terjadi apa-apa. Itu cuman buat saya lebih ke arah menguatkan aja. Jadi lagu itu ketika saya membuat lagu itu saya sebenarnya belum dapat cerita story-nya itu belum dapat, cuma just writing aja. Tapi malah ketika lagu itu sudah jadi, ada banyak hal-hal yang saya mendapatkan rema dari Tuhan ketika lagu terjadi. Contoh misalnya Tetap Cinta Yesus, itu bicara tentang komitmen. Jadi kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah kita meninggalkan Yesus itu. Nah, malah ada sebenarnya cerita dari luar yang sebenarnya yang memberkati saya. Jadi panjang tapi ini ceritanya, kira-kira misalnya. Jadi saya waktu membuat lagu itu ya awalnya lagu itu biasa banget gitu ya. Jadi orang bilang malah itu lagu bilang ini lagu kok gampang banget sih, lagu diulang-ulang terus Ku tetap cinta Yesus kok lagu gampang banget gitu. Jadi orang kurang puitis, kurang bergaya kurang keren lah, ya udah. Kurang variasi. Nah, kurang variasi, terlalu minimalis banget gitu. Nah, ya udah saya enggak masalah gitu. Cuman kita buat aja pokok jadi berkat. Nah, tapi one day itu ketika saya pelayanan,
Tiba-tiba ada satu pendeta yang saya kenal, terus dia bilang gini, bro, lagumu itu luar biasa loh bro. Nah, maksudnya apa? Itu luar biasa, jadi berkat bro. Ada kesaksian luar biasa, ada orang meninggal dibangkitkan gara-gara lagumu. Hah? Lagumu itu ada di surga, dia bilang gitu. Tapi dia nggak cerita detail. Dia tidak cerita detail. Oh iya, saya cuman ketawain aja. Oh iya, puji Tuhan gitu toh. Itu pertama. Dan berjarak berapa minggu kemudian ketemu pendeta lain lagi ngomong hal yang sama. Bro, luar biasa lagumu itu. Saya, ada apa lagi? Saya pikir apa lagi sih gitu. Lagumu luar biasa bro, gitu loh dia bilang. Itu jadi berkat banget. Jadi ceritanya itu dia ceritanya gini, katanya ini menurut versi dia. Saya belum dengar langsung dari ini. Saya cari-cari di internet, saya juga nggak nemu. Tapi menurut dia bilang gini. Ada satu perkampungan itu di mana di tempat itu tidak ada satu emak yang meninggal. Emak itu meninggal. Nah, ketika emak itu meninggal, nggak tahu gimana jadi banyak perkampungan itu sebenarnya banyak yang tidak Kristen. Nah, ketika emak itu meninggal nggak tahu gimana sudah mau dikubur, tiba-tiba emak itu bangkit, bangun. Terus dia bangun, terus dia bilang gini, aku mau dibaptis, dia bilang gitu. Kaget semuanya, loh apa ini dibaptis? Nah, memang tidak ada yang Kristen, tapi ada satu yang Kristen. Ketika dia dengar baptis langsung, berarti dia langsung dibawalah dia ke gereja. Nah, waktu dia dibawa ke gereja, dia waktu sampai di gereja, dia bilang, dia dengar lagu itu, ku mau cinta Yesus. Terus dia bilang gini, loh ini kan lagu yang ku dengar waktu di situ. Saya dengar itu langsung merinding semua ini. Jadi dia waktu ditanya kesaksiannya, dia itu sudah meninggal. Tapi waktu dia itu dibawa ke satu tempat yang putih, bersih, banyak pokoknya bersih, ada banyak rumput-rumputnya gitu bilang. Terus dia bilang, aku mau tinggal di sini. Terus malaikatnya bilang, nggak bisa, tempatmu bukan di sini. Enggak, aku mau di sini, pokoknya aku mau di sini, dia bilang gitu. Terus dia bilang, akhirnya dia bilang, oke, kasih kesempatan dia. Dan benar, dia waktu dikasih kesempatan, dia kembali itu. Dia dan benar, jadi dia cuma beri kesempatan berapa hari gitu loh. Kemudian dia dibaptis, setelah dibaptis nggak lama dia meninggal. Nah, tapi yang katanya di perkampungan itu semua akhirnya dia malah, karena dia cerita kan, aku dengar lagu itu di sana. Dan mereka, si Mak ini katanya dia bilang, ada Tuhan Yesus. Dan akhirnya satu perkampungan mereka terima Yesus. Itu yang saya dengar. Nah, yang buat saya merinding, bukan karena lagu saya ada di sana, bukan. Tapi saya gini, artinya, kalau lagu yang bumi ini aja ada di sana, berarti surga itu benar-benar ada. Kadang-kadang kita merasa gini, ada nggak surga itu? Loh, emak ini bisa dengar dari sana itu mana? Cuman ada surga neraka, masa lagu ini kok mau cinta Yesus di neraka, ya nggak mungkin. Pasti ya adanya di surga. Jadi saya cuma mau bilang pada semua kita bahwa tetap percaya Yesus. Yesus itu sudah menunggu kita, menyediakan tempat yang baik buat kita. Yang kita lakukan di sini adalah tetap mempertahankan iman kita, jangan sampai kita ini jatuh, jangan sampai kita ini menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Sekalipun memang kita jatuh, jangan pernah kita mengakhiri hidup kita, masih ada kesempatan untuk kita bisa berubah. Itu aja pesannya, tetap cinta Yesus. Sama kayak lagu itu ya, iya. Barunya silih berganti, tetap harus setia. Nah, kadang-kadang kan ketika masalah datang itu kan membuat kita ini, akhirnya pernah kan ada orang kan pernah dengar, ketika ada masalah, mana Tuhan? Aku udah sungguh-sungguh sama Tuhan, udah pelayanan gini, Tuhan nggak tolong, ada nggak Tuhan-Tuhanan? Nah, itu kan akhirnya kan. Mereka memulainya dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Nah, itu, jangan sampai seperti itu. Penjahat aja mengawal dengan daging bisa mengakhiri dengan Tuhan. Tapi banyak orang-orang Kristen yang mereka bahkan mungkin mereka sekarang jadi Kristen, mereka sekarang mulai login sebelah ya, akhirnya mereka malah login ya kan, malah istilah zaman sekarang ya kan, malah jadi aduh gimana sih, artinya gimana kamu dengan Tuhanmu gitu loh. Harusnya kita punya pengenalan, bukan pengetahuan tentang siapa Tuhan, tapi pengenalan. Kalau kita kenal, nggak mungkin kita akan meninggalkan orang yang kita kenal. Cinta itu akan dipertahankan, sama seperti suami istri ya. Jadi nggak, kalau sudah janji nikah kan sampai maut, sama sebenarnya. Tuhan sudah mati buat kita, yang kita perlukan cuma hanya mencintai Dia sampai akhir hidup kita. Jadi sebenarnya salah satu
kesaksian yang luar biasa kan. Banyak orang kan berpikir, orang-orang Kristen juga sama ya, maksudnya lagu itu kan hanya sekedar sesuatu yang dinyanyikan atau mungkin hanya menjadi suatu selingan dalam suatu ibadah itu kan. Kata ada yang bilang juga untuk mengangkat suasana ibadah gitu kan. Dan akhirnya ya mereka hanya menggunakan lagu itu sekedar nyanyian. Padahal sebetulnya kalau dari kesaksian ini tadi ya, lagu itu sebetulnya kan punya satu kuasa ya. Tuhan bisa memakai lagu itu bukan hanya sekedar di satu orang, bahkan di satu kampung itu pun akhirnya mereka terima Tuhan juga. Dari suatu hal yang dipandang mungkin sebelah mata ya untuk beberapa orang ya. Iya. Mungkin yang juga pengen tahu sih sebetulnya, apakah sebetulnya ketika dari Koindel juga, ketika membuat satu lagu itu, apakah harus ada satu pergumulan dulu? Nah, jadi sekali lagi latar belakang waktu itu jadi gini, waktu kita membuat lagu itu sebenarnya latar belakangnya adalah waktu kita masih SMA ya, saya waktu masih SMA gitu loh. Jadi pengetahuan saya waktu membuat lagu itu sangat amat terbatas. Bahkan sampai sekarang pun kalau dibilang saya sudah mahir, enggak juga. Artinya kita masih belajar dan masih belajar terus gitu loh. Tapi yang saya pribadi mau dalam membuat lagu itu artinya gini, harus ada sesuatu kesan yang timbul dalam lagu itu. Nah, contoh aku mau cinta Yesus gitu. Nah, satu lagi mungkin aku perlu Yesus. Nah, setelah mau cinta Yesus, album selanjutnya adalah aku perlu Yesus. Nah, di lagu ini malah terjadi sesuatu yang nyata. Jadi ketika itu ada satu kata, enggak tahu ya, saya kan membuat lagu itu tentang maut terus gitu ya. Jadi, ku perlu Yesus sekalipun aku harus melewati maut. Wah, kenapa kok lagu kok ngeri-ngeri gini ya? Pokoknya ngeri-ngeri. Tapi itu yang saya dapat gitu ya. Enggak ngerti ya. Mungkin saya masih nanti harus cari belajar yang lagu yang lebih netral. Nah, tapi terlalu serem gitu ya. Terlalu serem ya. Nah, tapi waktu itu setelah saya membuat lagu itu, album sudah jadi, kita launching, kita ya nyanyi gitu. Waktu satu kali saya pelayanan keluar pulau sama teman saya, drummer. Waktu sebelum kita berangkat, nggak tahu dia tuh bilang gini, bro, hatiku kok nggak enak ya. Ah, perasaan, kamu kurang doa lah. Dia bilang gitu. Nggak, perasaan tok paling kamu. Nggak bro, hatiku nggak enak ini. Tapi ya udahlah mungkin ada apa gitu loh. Dan benar kita pelayanan. Saya lupa waktu itu kita kemana, kayaknya ke Palu. Nah, dari Palu kita udah pelayanan, luar biasa, kita seneng naik pesawat sampai terus kan harus lewat jalan darat. Nah, waktu jalan darat pindah ke kota yang lain, nah waktu perpindahan itu naik travel kan ya. Nah, pagi hari itu saya masih sempat jam 6, kurang lebih jam 6, jam 7, saya sempat masih lihat gini, bangun sebentar. Nah, waktu saya sudah tidur lagi, tiba-tiba mobil ini oleng. Jadi ceritanya itu ternyata ada sepeda, nggak tahu sopir ini ngantuk atau gimana, dia itu menghindari ini, nabrak si sepeda ini. Dia banting setir kanan, gini, mau jatuh kan, dibaliklah dia ke kiri. Ketika dibalik, dan mungkin L300 kan tinggi kan ya mobilnya ya. Ketika dia banting ke kiri, oleng mobilnya. Jadi mobil itu balik gini. Saya enggak ngerti, saya cuma waktu itu mobil jatuh, saya cuma bahasa roh, kita, haleluya, kita bahasa roh, saya cuma bisa bahasa roh waktu itu. Saya mati nih, mati. Belum nikah waktu itu, hampir nikah. Saya, waduh mati sudah ini. Jadi bahasa pokoknya itu kejadian copot kayak diputar. Jadi saya yang duduk seingat saya itu duduk di tengah. Saya bisa pindah ke kiri, teman saya tengah itu bisa pindah ke, jadi benar-benar dibalik. Saya cuma rasa kayak itu diputar gini, mobil itu putar. Udah, saya, bro, udah. Bahasa roh, tapi saya bahasa roh saya ternyata masih sadar. Loh, saya waktu itu sama pendeta Nixon, kalau mungkin tahu pendeta Nixon. Nixon Topa duduk di depan, dia keluar dari mobil malah. Jadi kaca depan itu lepas, dia keluar sampai masuk sawah. Jadi puji Tuhannya, tapi kok itu waktu keluar pecah itu enggak tahu gimana, itu sudah lepas dulu kacanya. Jadi dia cuma keluar aja. Kalau misalnya sampai ada kacanya kan lebih ngeri ya, lebih bahaya. Jadi kita satu rombongan, satu tim. Saya cuma saya cuma ada berdoa gitu. Terus gue aman, Nixon aman. Ada waktu itu sama ada Aliang gitar itu. Terus kemudian ada Dani, ada beberapa Nah kita aman semua, ada aman, dan puji Tuhan tidak ada satupun yang
yang sampai parah gitu loh. Nah, tapi itu mobil itu kayak diputer gitu loh. Nah, waktu saya lihat fotonya, harusnya kalau diputer itu kan balik gini atau gimana? Mobil itu bisa gini lagi. Posisi semula berdiri gini. Belajar gitu ya berarti ya. Jadi muternya aneh kan ya muternya ya. Bisa sampai mobil guling sampai 180 derajat ya, sampai gini lagi. Saya mikir, kok bisa kayak gini ya? Gitu. Dan yang puji Tuhan, habis itu kita udah mikir, wah ya apa ini, lanjut pelayanan enggak? Ya udahlah, gimana? Wes, beriman, kita naik bemo akhirnya. Naik bemo pergi ke kota selanjutnya, dan di sana kita badan memang sakit semua. Badan sakit semua, terus kemudian akhirnya kita ya diobati, dipijet gitu sebentar gitu, dan kita melayani lagi terus lanjut. Jadi kejadiannya itu setelah membuat lagu, bukan sebelum membuat lagu. Gitu. Jadi kalau ada masalah apa enggak, ya itu behind the story, kita nggak ngerti. Rahasia ilahi itu. Minum dulu. Ya, oke. Thank you. Nanti kan berarti bisa dibilang itu sudah cukup lama ya sebagai pengarang lagu juga, sebagai komposer juga. Kira-kira kalau sejauh ini tantangan-tantangan apa sih yang mungkin sering dialami oleh Pak Hendro? Tantangan dalam hal apa maksudnya? Membuat lagu, mungkin apakah ada? Iya. Jadi sebenarnya kalau membuat lagu yang asal lagu itu bisa ya, apalagi sekarang kita ketambahan yang namanya AI. Betul. Ya. Jadi kalau membuat lagu lewat AI sekarang gampang banget. Ada satu aplikasi itu kita cuma tinggal masukkan liriknya, kita pengen genre seperti apa, moodnya seperti apa, press, jadilah lagu. Gampang banget itu loh. Dan kita bisa dengarkan. Nah, ya kita nggak bisa memungkiri bahwa memang teknologi semakin canggih gitu loh. Itu bisa jadi referensi sebenarnya. Tapi tantangan yang terbesar adalah sebenarnya gini, karena ketika kita menuliskan sebuah lagu itu sebenarnya kita mewakili perasaan hati Tuhan. Perasaan hati Tuhan yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi ketika membuat satu lagu harus ada rasa di lagu itu. Bukan kalau mesin kan tanpa rasa. Kalau AI kan mereka cuman ya teknologi aja, tapi merasakan lagunya itu kayak misalnya tadi ada apa harus lihat masalah. Itu sebenarnya kan ada orang yang punya masalah terus tertuang dalam lagu, ada orang yang punya sesuatu impresi dia tuangkan dalam lagu, itu yang tidak bisa ditipu sama AI. Pengalaman pribadi. Ada pengalaman pribadi. Jadi tergantung tiap orang mencipta lagu macam-macam. Ada yang behind story di pertama, ada yang dia dapatkan setelah itu, kemudian itu jadi kayak tadi Yesus itu menjadi satu kesaksian setelahnya. Kemudian kayak tadi mau cinta Yesus, ada satu orang yang eksternal kesaksian yang malah justru menjadi berkat buat saya gitu loh. Saya malah diberkati bukan lewat saya pribadi, tapi orang lain yang tiba-tiba cerita, dia mendapatkan impresi. Nah, itu menurut saya itu menjadi berkat buat saya tersendiri. Karena apa? Lagu itu bukan kalau kita lewat AI bisa aja buat lagu, tapi apakah lagu itu jadi berkat AI? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Tapi ketika saya buat lagu dan saya dengar orang diberkati, buat saya itu dapat ya impresinya gitu loh. Apa yang saya Tuhan taruh di hati saya walaupun itu simple, itu saya merasa sangat bersyukur itu bisa jadi berkat. Gitu. Jadi ini sebenarnya menarik ya, karena kalau kita bilang teknologi terus AI juga ya. Sebetulnya kalau dari pandangannya Ko Hendro sendiri, setuju nggak sih dengan adanya perkembangan AI ini? Karena banyak orang juga bilang kalau misalnya kita buat lagu ya, yang awalnya juga harus menggunakan perasaan, pengalaman kita, terus dengan menggunakan AI ini kan ada banyak orang yang bilang ini mematahkan kreativitas. Kreativitas, betul. Nah, jadi sebetulnya kalau menurut Ko Hendro sendiri, setuju nggak dengan adanya perkembangan AI ini dalam pembuatan lagu-lagu? Kita nggak bisa, ini ada orang yang idealis ya, ada orang yang idealis, saya dengar, saya pernah baca ya, ada satu guru dosen yang dia sampai mengundurkan diri dari dosennya karena dia melihat bahwa tesisnya anak-anak itu sekarang sudah pakai AI semua. Dia bilang, percuma saya buat ini karena tesisnya bukan dari pemikiran mereka sendiri, pure, tapi itu dari AI gitu loh, idealis. Tapi ada juga orang-orang yang bahkan AI itu sekarang sudah jadi satu mata kuliah, setahu saya. Iya, betul. Ya, di salah satu universitas AI itu jadi satu mata kuliah yang dipelajari gitu loh. Dan saya pun kadang-kadang saya ketika kalau buat lagu saya belum pakai AI gitu.
Tapi kalau saya untuk mengerjakan pekerjaan administrasi sekolah, itu memang AI itu sangat amat membantu. Karena dia, makanya sekarang teknologi, kadang orang bilang, wah anak-anak sekarang kerjakan semua pinter ya, ada AI ya. Kita nggak bisa ngomong, ini teknologi gitu. Makanya yang sebenarnya harus kita push itu sebenarnya bukan ininya, bukan teknisnya, tapi lebih ke arah gini. Bagaimana caranya kita menggandeng teknologi itu dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kan kita selektifnya dari kita nih. Kita yang menjadi masternya, bukan kita yang dikuasai AI, tapi kita yang menguasai AI. Jadi seandainya, oke lah, misalnya let's say gitu, aku mau pakai AI untuk hanya untuk referensi. Tapi ketika kita melihat lagi, apakah ini kira-kira kamu merasakan, kan kita nggak mungkin gini, buat lagu, oh pakai AI cocok, dok, ayo post, dek, nggak mungkin. Pasti yang pertama mungkin, seandainya saya pakai AI, yang saya lakukan seperti ini, saya cari referensi, saya buat lagi, press, oke jadi lagunya, revisi lagi. Saya doa dulu. Iya, Saya doa dulu. Enak nggak ya? Karena gini, karena AI itu teknologinya sangat amat. Pernah kita sama satu tim itu, ketua tim saya itu Hari dari SP itu, dia coba buat lagu Mau Cinta Yesus. Dia pengen moodnya gini, versi gini, dia mau gini. Jadi enak ya, enak, aransemennya enak. Tapi memang terlihat robot banget. Robotnya itu kerasa. Tapi kalau di ngomong enak. Kita nggak usah ngomong nggak enak gitu. Nah berarti kan tergantung sekarang kita yang memberi rasa. Jadi itu sebenarnya AI itu menjadikan buat saya sebenarnya itu sebagai satu referensi untuk kita berkarya. Jadi mungkin kita bisa belajar lewat AI, kita bisa, tapi jangan kemudian itu disalahgunakan akhirnya AI. Jadi semua masuk AI. Bahkan sekarang kita dengar bahwa pendeta ada yang sudah gak pakai khotbah, dia semua cari di AI. Gitu. Jadi bukan dari pengalaman pribadi. Akhirnya padahal kita ini apa yang ada di dunia ini harusnya kita pakai di dunia, bukan untuk ke Tuhan. Ke Tuhan harus lebih ke hati. Tuhan mencari, Yohanes 4 ayat 23 bilang, Tuhan mencari penyembah yang menyembah dalam roh, bukan dalam AI. Iya kan? Akhirnya mereka kan jadi Tuhan akhirnya ketemu Tuhan, cari Tuhan ini ditujukan AI-nya gitu. Kan enggak. Itu kan buat personal touch-nya kita sama Tuhan. Jadi jangan sampai salah. Akhirnya mereka melayani dari skill mereka, dari pikiran mereka, bukan dari hati mereka. Itu yang bahaya. Gitu. Tapi boleh nggak kalau misalkan dalam membuat lagu nih ya, terus kita sudah punya idenya nih, misalkan sudah punya idenya, sudah tahu kira-kira mau buat lagunya seperti apa, terus menggunakan AI ini lebih ke untuk membantu mengembangkan. Nggak apa-apa sih. Makanya yang tadi saya bilang itu sebenarnya AI itu teknologi. Jadi memang itu yang dikembangkan. Menurut saya kalau saya pribadi, it's okay, itu sah-sah aja sih untuk sebagai kita alat untuk referensi. Karena kalau kita jadi orang yang nggak mengikuti zaman, nanti kita juga gaptek juga, nggak ngerti perkembangan zaman kan. Yang penting kita nggak salah gitu. Kalau misalnya kita mau terlalu idealis, berarti kan kita nggak akan pakai namanya Grab, Gojek. Jangan, nggak boleh, nggak bisa aplikasi gitu ya. Kan nggak bisa, kan kita harus bekerja sama dengan teknologi gitu. Jadi tetap mengikuti, tapi juga nggak sampai semuanya AI gitu loh, seperti itu ya. Oke. Terus sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lain nih, sebenarnya ada kepikiran sih dari Yosua, mau tanya gini. Kan ada beberapa pengarang lagu rohani itu ada yang membuat lagu rohani berdasarkan pengalaman mereka. Ada juga yang membuat lagu rohani itu diambil dari teks Alkitab. Satu dilakukan. Gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut aku Hendro sendiri, oke nggak sih kok dengan orang-orang yang menggunakan teks Alkitab ini? Maksudnya kan mereka ya bisa jadi ada pengalaman, tapi bisa jadi juga mereka melihat kayak mungkin teks Alkitab ini bagus untuk dilakukan. Beberapa diantaranya kan dari kitab Mazmur biasanya. Terus saya itu dibuat satu lagu seperti itu. Dan karena Yosua kepikiran aja sih kok, karena ini kan sebetulnya kalau dibikin dalam bentuk AI kan juga gampang kan. Ini sudah ada tinggal dimasukin, kasih nada gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau menurut Hendro gimana? Sah-sah aja sih sebenarnya, kan memang sekarang lagi tren yang kalau lagu-lagu pada zaman yang kita belum tahu tuh ya, kayak Kidung Jemaat itu. Sekarang malah yang mereka remodern lagi ya. Mereka bikin tuh dalam satu aransemen yang lebih modern. Mereka pakai Kidung Jemaat tapi dengan aransemen yang oke juga.
Jadi ada beberapa gereja yang mereka itu masih tetap mempertahankan kidung jemaatnya, tapi digubah dengan sesuatu yang fresh. Dan itu oke-oke aja gitu. Jadi tidak semua lagu itu harus bercerita pengalaman pribadi, menggunakan kata-kata puitis. Macam-macam lah lagu itu. Nah, yang penting selama muji Tuhan lah. Intinya muji Tuhan. Kalau nggak muji Tuhan ya jangan dipakai gitu. Arahnya nggak salah. Pokoknya nggak salah. Betul. Oke. Gini kok, Wendro, ini jangan minum dulu. Iya. Lagu-lagu zaman sekarang ini kita lihat ya, banyak sekali lagu-lagu baru ya. Nah, Ya. dan banyak juga memasukkan musik-musik metal, musik-musik rock. Bahkan ada sempat beberapa orang yang masukkan di medsos ya bahwa, wah, ini gereja serasa diskotik ini. Oke. Nah, kira-kira tanggapan Wendro tentang ini gimana ya? Sebenarnya itu kalau genre itu buat saya pribadi itu sah-sah aja ya, tapi masalahnya sekarang cocok nggak dengan culture-nya. Jadi misalnya musik-musik metal, tadi ada ngomong musik-musik metal. Nah kalau misalnya dalam musik metal itu ada kata-kata Tuhan dan mereka memuji Tuhan dengan cara metal, dan mereka memberkati orang-orang yang di lingkungan orang-orang metal, apakah itu salah? Misalnya gitu, gaya musiknya aja metal gitu. Karena memang sebenarnya pencipta musik itu siapa sebenarnya? Kembali ke Tuhan kan. Tuhan itu the creator of all gitu. Cuma masalahnya kan disalahgunakan, bahkan Lucifer kan adalah malaikat yang musik puji-pujian. Dia yang dulu menguasai, dia memimpin puji-pujian itu, seluruh surga dia yang memimpin. Jadi ketika malaikat itu jatuh, makanya Tuhan bilang Tuhan mencari penyembah yang benar. Nah cuman sekali lagi sebenarnya kalau genre musik yang dinyanyikan di gereja itu sebenarnya lebih kembali ke culture dari tempat gereja itu sendiri. Dan saya rasa kalau mungkin musik metal saya belum pernah ketemu di gereja yang bermusik metal. Tapi kalau rock, dalam masih batasan rock itu masih bisa. Tapi kita juga ada, kalau mungkin kalian tahu ada, saya lupa nama satu grupnya itu Evanescence kalau nggak salah. Itu rock metal, tapi dia kata-katanya semua rohani. Kata-katanya rohani semua. Memang terselubung. Terus ada satu, saya lupa ada satu. Memang metal, tapi kata-katanya semua rohani semua. Nah kalau misalnya kita bilang, apakah musiknya yang salah? Tapi kata-katanya muji Tuhan, apakah musiknya salah? Menurut saya nggak salah. Karena mereka mau memberkati dengan cara mereka, metal gitu. Untuk menjangkau orang-orang yang orang-orang sana. Itu ya. Iya. Kemarin saya ngajar ada lagu hip hop. Oke. Hip hopnya hip hop banget, black hip hop gitu loh. Saya kan takut salah ngajari anak murid-murid saya sekolah kan, nanti kalau ada liriknya yang, karena hip hop itu syarat dengan lebih ke berbau yang seks gitulah ya. Saya takut saya liriknya saya teks, loh kok kata-katanya ada you raise me up more higher. Saya benar, high apa ini saya emang. Ternyata saya selidiki penciptanya, ternyata dia itu memuji Tuhan. Ada teks-teksnya yang dia praise God, tapi dia selubungkan dengan musik hip hopnya itu. So it's fine gitu. Selama itu jadi berkat. Karena cara dia lewat musik itu dia memberkati. Kalau enggak, kita nggak bisa jadi berkat buat dunia dong. Masa cuman Iya. Nah, ya kan? Kan kita di tengah-tengah orang sedih, kita harus sedih, tengah-tengah orang ya harus berhikmat kan ya. Kita harus jadi berkat dimanapun dengan cara apapun ya. Bisa lah dengan segala cara gitu. Itu juga kesannya supaya orang Kristen ini nggak mengeksklusifkan diri dengan musiknya alanya mereka sendiri. Cuman memang tidak semua orang itu maksudnya gini, ada porsinya masing-masing. Artinya apakah kita harus bisa metal, apakah kita harus ini, setiap orang punya anunya sendiri-sendiri, ada jalurnya sendiri-sendiri. Ada yang dipanggil di situ, ya di situ. Ada yang dipanggil di hip hop, ada yang dipanggil di musik pop biasa, ya itu jalan. Jangan, dan tidak bisa dipaksakan. Oh kemudian aku muji Tuhan di metal, pokoknya harus metal, nggak bisa. Tergantung culture sekali lagi. Jadi tidak semua culture bisa dipaksakan. Tergantung gitu. Intinya menyesuaikan. Tempat di mana mereka melayani juga. Betul. Oke, mungkin ini supaya nggak terlalu lama nih, pertanyaan terakhir sih. Oke. Ini keresahan dari kita juga, dan pertanyaan besar lah dari kita.
kita ini merasa gini kok. Kenapa kok lagu-lagu lama, kita bilang lagu oldies lah ya, itu lebih dikenang dan apa ya, sampai hari ini masih long last lah ya, lebih tahan lama dibandingkan dengan lagu-lagu sekarang ini yang baru-baru. Memang secara ritme mungkin enak, lagunya enak, tapi serasa come and go. Terkenal, naik, dinyanyikan, terus lama-lama kayak turun terus hilang, ganti lagi ke lagu yang lain. Betul. Gitu. Saya tidak mau menghakimi juga, karena tiap orang mencipta lagu itu pasti punya impresi di setiap lagunya, gitu ya. Cuman sekali lagi itu yang saya takutkan, makanya sampai sekarang saya belum membuat lagu-lagu lagi, produksi lepas dari satu dan lain hal. Tapi saya ini susah untuk membuat lagu itu kalau tidak ada impresi itu saya tidak segampang itu untuk mempublishnya. Jadi kalau lagu itu belum kena di hati saya tidak mempublishnya. Ya, saya puji Tuhan lagu-lagu yang Tuhan titipkan buat saya untuk saya tulis itu saya dengar memang tidak sampai yang gimana, tapi saya selalu dengar, saya sampai punya simpen, kalau jadi berkat saya simpen. Ada yang dari kuburan, ada yang dari orang mati, ada yang sampai desa-desa, lagu menyanyikan di desa-desa loh. Ada yang nyanyikan di sini, teman saya posting, lu lagu, wih puji Tuhan ya teman kok jadi berkat bisa dinyanyikan. Dan orang itu karena simple ya mungkin karena lagu-lagu dulu orang itu tidak terlalu yang puitis bahasanya, jadi lebih ke yang orang itu bisa nyanyi dan mereka itu bisa langsung touch, gitu mudah diingat, mereka touch gitu loh. Kayak misalnya lagu ini lagu-lagu Amazing Grace, How Sweet, itu orang mereka lebih merasakan apa, nyanyi itu enggak, coba misalnya nyanyi lagi misalnya langit yang indah cakrawala, itu kayak kurang gitu loh ya, yang simple ya. Kalau cuman simple Amazing Grace, bahkan dulu ada lagu yang Haleluya 12 kali cuman ya kan. Kita bisa lebih menikmati lagu itu dan kayak kontak sama Tuhan. Haleluya, gak mikir, mungkin karena kita tidak perlu mikir mari gini apa ya kata-kata nih aku lupa ya apa, lihat HP ini lali. Kalau misalnya terus banyak kata-kata itu kayak, jadi kita lebih harus terfokus sama teksnya. Kalau simple itu kita bisa lebih tutup mata, kita hafal lagunya, dan kita tuh komunikasi sama Tuhan itu lebih kayak lebih touch gitu loh. Kalau terlalu ribet itu kayak menurut saya itu, jadi akhirnya kita malah nggak fokus komunikasi sama Tuhannya, malah lebih fokus sama lagunya itu sendiri gitu. Jadi menurut saya lagu-lagu lama itu bukan karena lagu lama itu lagu yang baru itu nggak touch, nggak juga. Bahkan lagu-lagu baru kan touch, cuman untuk intimasi di lagunya sendiri kadang-kadang mungkin tidak dapat di lagunya sometimes, tapi itu bisa juga kadang-kadang intimasinya dapat setelah ketika di gereja saya kan kita ada, karena Protestan ya, jadi maksudnya ada worshipnya. Nah di momen worshipnya itu akhirnya setelah itu baru kita dapat intimasinya. Nah kadang-kadang intimasi ini sudah ada di dalam lagu itu, ketika lagu itu kalau misalnya yang simple dari awal sudah orang bisa touch gitu. Tapi ada juga yang lagu itu dapat di setelah itu. Jadi it's okay lah sebenarnya. Tapi kalau menurut ini pendapat saya, dari Kohindro sendiri ya, ini bukan menghakimi juga, tapi ada kemungkinan nggak sih kok orang-orang yang menciptakan lagu yang di era sekarang ini, ya mereka menciptakan karena atas dasar ya suka aja dengan musiknya tanpa ada satu pengalaman di baliknya gitu? Bisa jadi. Makanya dengan ada AI ini bahaya sebenarnya. Karena AI itu membuat rasa itu lebih enak daripada pengalaman. Jadi kayak fast food ya. Kalau fast food, kalau makanan fast food. Kalau lagu ya fast song. Masukkan mut tet keluar, jadilah sudah lagu ya. Jadi orang lebih lihat rasanya karena fast food, fast song kan. Orang lihat, wih enak ya. Tapi tidak ada rasa ya. Robot itu seperti itu. Kamu perintah apa ya sudah, jadi diikutin. Jadi ada rasa belum tahu. Ya gampang aja gini, kalau kita misalnya yang kita sudah berkeluarga atau punya pasangan, Joshua punya pacar nggak misalnya? Ada ya. Misalnya, situ ada. Nah, terus ketemu pacar terus cuma diem gitu aja. Cantiknya cantik, tapi diem aja. Ayo makan. Gimana rasanya? Cantiknya cantik. Juga ya? Ambil makanan.
ambilin nih, diambilin, ambilin itu dong, ambilin apa dong, ambilin baju dong, semua diambilin, semua kebutuhan kita terus, tapi nggak ada taste-nya. Cantik, nurut, ya, pasti punya pasangan nurut enak ya, nurut, cantik, ya kan? Saya maksudnya paling enak lah ya, tapi kan yang butuh bukan itunya, tapi relation, intimacy, relation. Jadi lagu itu yang penting adalah sebenarnya rasa di balik lagu itu, bukan lagu, bahkan lagu-lagu simple itu lebih nggak aneh-aneh, rasanya dapat enough. Itu bisa membuat kita datang ke Tuhan. Intinya kan itu. Ini luar biasa kok, sharingnya Gitu betul lah. jadi berkat kok. Mungkin sebagai penutup, karena ini kan viewersnya kita kan mungkin banyak dari kalangan anak muda juga ya. Ya. Nah, kira-kira kok dari Ko Hendro apakah ada kata-kata atau pesan penutup loh Pesan penutup. terkait dengan Buat dunia teman-teman musik semuanya, ini ya. ya? Oh, musik, oke. Buat semua apa namanya manggilnya, anak-anak muda gitu. Ya anak muda. Ya, buat semua anak-anak muda, apalagi zaman sekarang Gen Z ya panggilannya ya. Buat para Gen Z, ya saya ini Gen apa? Gen tahun 45. Gen zaman ya, gunakan masa muda kalian dengan baik. Jangan sia-siakan. Saya tahu bahwa dengan era-era teknologi yang ada sekarang ini membuat kita kadang-kadang kita ini terlalu repot dengan apa yang namanya gadget. Semua ada di gadget gitu loh. Dan banyak hal memang kita bisa belajar lewat gadget ini. Banyak hal juga bisa membuat kita jatuh lewat gadget ini. So, apapun yang kamu lakukan, apapun yang Tuhan taruh di dalam hatimu, apapun hobimu, apapun yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu sehari-hari, skill talentamu, kembangkan dengan baik. Jangan terlalu ke gadget lah, lebih ke arah bermusik lah, olahraga lah, apapun yang lakukan seperti untuk Tuhan. Kembangkan hidup kalian maksimal dengan sungguh-sungguh, percaya Tuhan satu kali pasti akan membela kalian. Gitu. Oke, thank you so much. Thank you. Hendro. Tuhan berkati, Sharingnya. God bless. Ya, thank you teman-teman semua. God bless semuanya. Speak up, talk everything.